Assalamualaikum, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rinita Zulia dalam podcast Keputrian Gemais 2023. Yeay! Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesetaraan gender. Menarik bukan? Kali ini kita ditemanin oleh kakak cantik yang Masya Allah Sekretaris Umum UKMF Gemais sekaligus Duta Kampus UIN Raden Intan Lampung. Weh, keren banget gak tuh? Oke. Halo Kak Mila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih Kak Nita. Kalau kakak gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Masya Allah. Untuk aktivitasnya, kesibukannya akhir-akhir ini gimana Kak? Untuk kesibukan aku akhir-akhir ini ya karena lagi di semester akhir nih ya. Jadi udah sibuk mikirin skripsi, sibuk mikirin hidup yang penuh dengan tanda tanya, dan juga masih menjabat sebagai sekum organisasi kan, jadi kita masih berproses bersama lah ya di organisasi tersebut. Karena kalau ada job-job masuk ya diterima-terima aja. Wih, keren. Selagi sanggup, selagi pinggangnya masih sanggup ya Kak ya. Asal ada boleh. Oke nih Kak, untuk lebih jelasnya lagi mungkin Kakak boleh memperkenalkan diri kali ya? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cahya Kamila Maharani. Saat ini aku adalah mahasiswi aktif semester 7 di Hukum Keluarga Islam. Sama kayak Kanita ya. Kita sama-sama semester 7 dan sama-sama HKI. Sama-sama sibuk skripsi ya kan? Pembahasannya kalau di luar ini kita bahasnya skripsi ya Kak. Nah, saat ini aku mahasiswi aktif tadi itu semester 7 yang lagi sibuk skripsian dan lain sebagainya. Juga aku apa lagi nih Kanita? Warna kesukaan perlu nggak aku mention? Boleh Kak, siapa tahu kan ada yang mau ngasih kado ya kan? Info warna kaosnya kan? Iya kan? Aku suka warna ungu. Wih, kesepil nggak tuh? Udah sih Kak, itu aja kayaknya. Oke. Kalau mau info lebih lanjut bisa DM Instagram aku. Wih, langsung ini di bawah ini ya Kak ya? Boleh. Oke nih Kak, kita langsung aja ya. Kita hari ini akan membahas tentang kesetaraan gender nih Kak. Selama lebih dari 1 abad nih Kak ya, Hari Perempuan Internasional telah dirayakan untuk mengakui pencapaian perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia. Meskipun telah ada kemajuan, saat ini masih terjadi bias dan diskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri, perempuan masih diatur oleh norma-norma gender lama yang membatasi mereka mendapatkan hak-hak dan peluang dalam pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Di luar sana masih banyak orang yang berpendapat bahwa perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi, gak usah terlalu sibuk mikirin karir, atau ujung-ujungnya bakalan jadi ibu rumah tangga juga gitu. Menurut Kak Mila sendiri nih, terkait hal itu gimana Kak? Tanggapan aku mengenai perempuan dan laki-laki di era kesetaraan gender Kak Nita. Jadi bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya di zaman sekarang pun di tahun 2023 ini yang kita kira sudah maju dan berkembang gitu, masih banyak kok orang-orang yang berpikiran bahwa perempuan itu lebih lemah, ya kan? Nah, jadi aku sempat melihat dan sempat membaca beberapa faktor kenapa sih masih ada jomplang masalah kesetaraan gender ini gitu. Yang pertama itu mengenai pelabelan sifat-sifat tertentu yang udah aku omongin tadi, masalah lemah dan kuat, masalah cengeng dan sangat emosional gitu. Iya. Terus juga ada pemiskinan ekonomi terhadap perempuan gitu kan. Jadi seolah-olah bahwa perempuan ini sangat rendah di mata laki-laki, walaupun tidak semuanya ya Kanita. Sudah banyak kok laki-laki yang berpikiran lebih maju dan modern ya kan. Nah, hanya sebagian saja. Terus ada tindak kekerasan terhadap perempuan gitu. Kita lihat di sini banyak sekali tindak kekerasan seksual itu yang mengenai lebih banyak ke perempuan dibandingkan laki-laki. Karena tadi ya. Terus yang keempat itu ada budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini masih kental dengan sifat
sifat patriarki ya Kanita, yang mana sangat mendewakan laki-laki dan menindas perempuan terkadang. Iya betul sih. Ya, walaupun kan ya kenapa saya bilang terkadang karena udah mulai hilang ya, insya Allah kita doakan bersama-sama. Nah yang terakhir itu yang kelima, menurut aku ada suborganisasi pada salah satu jenis kelamin, yaitu perlakuan menomorduakan perempuan gitu. Jadi ya sebenarnya masalahnya hampir mirip lah, kayak menganggap perempuan itu terlalu sebelah mata. Mereka dikedirkan kayak seolah-olah hanya bisa bertugas di dapur saja, di ranjang saja gitu kan, di kamar mandi saja gitu. Padahal tidak demikian. Di zaman sekarang ini sudah banyak wanita-wanita yang bisa mengembangkan sayapnya untuk meniti karir untuk Kanita gitu sih. Oke Kak, memang sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Yang membedakan di antara keduanya itu hanyalah ketakwaan mereka. Nah tapi ini berbeda sekali dengan pandangan publik Kak. Sekarang seringkali perempuan itu dianggap rendah, bahwa tugas perempuan itu hanya sekedar pekerjaan domestik, sehingga jika untuk menjadi atau masuk ke dalam ranah kepemimpinan, perempuan dipandang sebelah mata dan akan membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat. Nah menurut Kak Mila, sebenarnya kita selaku kaum hawa layak nggak sih jadi pemimpin? Kita tahu nggak selemah itu gitu loh. Terus gimana nih Kak tanggapannya? Oke, jadi Kanita, dulu tuh aku pernah baca buku judulnya Model Kepemimpinan dan Sistem Pengambilan Keputusan. Nah, di dalam buku itu ada kutipan dari Morgan. Jadi kata beliau itu, seorang pemimpin yang baik adalah orang yang dapat mengidentifikasi kebutuhan bawahannya dan memberi mereka pembinaan yang tepat. Maka bukan menjadi standar dalam memilih pemimpin tersebut dalam melihat gendernya saja, tetapi lebih melihat kepada karakteristik pemimpin yang ada di dalam dirinya gitu. Kita bisa lihat lagi ke dalam sejarah kita. Di dalam Al-Quran juga udah dibahas tuh bahwa dulu itu ada yang namanya negeri Saba yang dipimpin sama Ratu Balkis. Beliau itu adalah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana yang menjadikan negeri Saba itu makmur, Kak. Jadi bisa kita lihat tuh dari segi Al-Quran saja sudah mencatatkan Ratu Balkis sebagai pemimpin. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu bisa loh dijadikan sebagai pemimpin di masa depan. Perempuan juga bisa loh mengatur rakyatnya gitu kan, tanpa harus memikirkan egonya juga gitu. Jadi perempuan tidak selemah itu dan bisa dijadikan pemimpin, tidak harus laki-laki. Oke, jadi tadi ya karakter atau pemilihan pemimpin itu nggak dilihat dari gender, nggak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena kita lihat tadi seperti yang Kak Mila bilang tadi, dalam sejarah Ratu Balkis menjadi pemimpin di masa itu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa kita perempuan zaman sekarang juga bisa jadi pemimpin gitu ya Kak ya. Benar banget. Oke nih Kak, terus kira-kira contoh kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih Kak? Untuk contoh kesetaraan gender yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, misalnya dalam urusan rumah tangga gitu, kita bisa ngeliat banget, kita bisa menonton banyak sekali video bahwa suami itu dan istri bisa sama-sama saling bekerja sama untuk menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau misalkan si perempuan sedang menyambut, mungkin laki-laki bisa membantu mengurus anaknya supaya sang perempuan itu lebih leluasa dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya ya kan. Atau mungkin perempuan sedang mencuci baju, laki-laki mungkin bisa mencuci mobilnya gitu. Jadi ada feedback, ada kerjasama di antara suami dan istri, di antara perempuan dan laki-laki tersebut gitu. Jadi
perempuannya juga ikut kerja ya kan ya Kak. Oke nih, jadi gitu ya, antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya biar tercipta kesetaraan gender itu harus adanya kerjasama gitu nggak sih Kak? Oke nih Kak, kira-kira ada nggak sih upaya untuk menyelesaikan permasalahan gender ini Kak? Biar nggak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan supaya terciptanya kesetaraan gender. Oke, tadi itu untuk mengatasi permasalahan gender ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Khususnya bukan maksud bekerja sama itu adalah kita harus pemerintah gitu kan. Iya. Tapi kita dengan pemerintah harus sama-sama memberikan edukasi yang tepat tentang perbedaan gender dan jenis kelamin. Karena gender dan jenis kelamin itu suatu hal yang berbeda nih Kak. Gitu. Nah, kenapa sih edukasi ini penting? Karena untuk memberikan pemahaman yang lebih baik untuk mengenai peran sosial yang sesuai dengan gender masing-masing gitu. Supaya orang-orang itu kenal ini tuh porsinya dia gitu. Ya. Nah, selain hal tersebut ada juga beberapa hal tips terciptanya kesetaraan gender nih. Ada 3 ya, kutip Kanita. Yang pertama yaitu memberi lowongan peran kepada perempuan dalam seluruh ruang lingkup dunia tanpa batasan dan hambatan. Kenapa sih harus ada ruang lingkup tanpa adanya batasan? Supaya perempuan ini lebih bebas mengekspresikan dirinya, lebih bebas mengepakkan sayapnya di dunia karir itu. Tidak terbatas juga ya. Bener banget. Jadi perempuan itu lebih bisa berekspor dirinya ini sejauh apa sih gitu. Yang kedua yaitu memberdayakan perempuan melalui peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan kesejahteraan sosial. Kita berdayakan perempuan karena seperti yang kita ketahui nih kalau misalnya perempuan ini adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu kan. Kenapa madrasah pertama? Karena dari sang perempuan itulah lahir anak-anak yang akan meneruskan generasi bangsa ini gitu. Jadi pernah dengar gak sih Kanita kalau misalnya kita ingin menghancurkan suatu bangsa, kita harus menghancurkan wanitanya. Iya, kan? Makanya kita harus memberdayakan wanita tersebut. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan sosial yang baik antara laki-laki dan perempuan, baik di lingkungan publik maupun keluarga, dengan memiliki persepsi yang sama tentang dimensi perbedaan maupun kesetaraannya gitu. Jadi pembagian tugas tadi misalnya di keluarga itu harus jelas antara suami, istri dan anak itu harus jelas semua, transparan, tidak ada kata ditutup-tutupi. Iya, betul. Biar gak ada yang tersakiti lah ya Kak. Waduh kan. Oke nih Kak, yang terakhir nih Kak. Oh, yang terakhir aja ini ya. Kayak cepet banget ya Kak. Lagi seru nih. Oke nih, yang terakhir nih Kak, harapan Kak Mila tentang kesetaraan gender di masa yang akan datang itu gimana Kak? Oke, harapan aku ke depannya supaya kesetaraan gender ini terus melaju dengan baik gitu. Karena ini sudah tahun 2023, kita selalu berharap bahwa kita menjadi negara yang maju gitu kan, tidak hanya berkembang gitu. Nah, dari harapan saya seiring berjalannya waktu dan perubahan budaya, maka mindset masyarakat juga harus bisa berubah. Harus ya Kak. Harus ya ini. Dari anggapan perempuan itu lemah dan hanya mengurus domestik, sedangkan laki-laki berurusan pada publik, menjadi paham dan mengerti bahwa memasak dan mengurus anak itu adalah sebuah keterampilan, bukan kewajiban ya. kodrat atau kewajiban. Karena gaya laki-laki pun bisa gitu sebenarnya. Dalam urusan rumah tangga pun antara suami dan istri itu harus bisa saling membantu satu sama lain. Gak ada lagi pandangan aneh tentang suami yang pergi beli beras itu kayak aneh. Ini perempuannya kemana nih? Kok harus laki-lakinya gitu. Iya betul. Terus budaya dan pola pikir inilah yang harus kita terapkan dari hal kecil agar terbiasa dengan perubahan yang lebih besar lagi. Jadi dengan begitu laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan lain di luar untuk memenuhi kebutuhannya dia dari segi pendidikan, dari segi karir, bermasyarakat, dan mengembangkan dirinya dimanapun dia berada gitu kan. Oke, jadi gitu ya tentang kesetaraan gender dari Kak Mila tadi. Oke nih Kak, karena ini podcast
sesuatu buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Kalau bahas tentang perempuan ini aku selalu amazed gitu, aku selalu bangga sama perempuan ini, sampai ada jargon how I love being a woman gitu. Bagaimana kecintaan aku menjadi seorang perempuan, yang bahkan perempuan itu dari segi wajah aja pengen banget dipoles sedemikian rupa diwarnai gitu. Shade ini nih gitu. Itulah keistimewaan perempuan. Jadi untuk perempuan di luar sana, kamu harus mengetahui apa sih kelebihan kamu. Kamu harus mengetahui bahwa kamu itu hebat dan bisa menjadi diri kamu, bisa menjadi apapun yang kamu mau, asalpun kamu mau berusaha gitu. Jangan sampai kamu mau bergantung dengan siapapun di luar sana, karena kamu dibesarkan dengan cinta dan kasih kedua orang tuamu yang mengharapkan kamu bisa menjadi sukses ke depannya gitu. Jadi semangat untuk perempuan di luar sana, jangan lupa untuk menjaga kehormatan kalian. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Jadi nah itu teman-teman, pesan dari Kak Mila tadi untuk kita semua para wanita, jangan takut untuk maju, untuk lebih berkreasi lagi gitu ya Kak ya. Oke Kak Mila, terima kasih banyak atas ilmunya, waktunya hari ini, udah menyempatkan waktu ya dari tengah kesibukan Kak Mila sekarang ini ya Kak. Terima kasih banyak Kak Mila. Oke teman-teman, perlu kita ingat bahwa firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini berkenaan dengan kesetaraan gender, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Saya Rinita Zulia. Saya Cahaya Kamila Maharani. Pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jumpa lagi di part selanjutnya, tentunya di podcast Keputrian Kemais 2023. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.